Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Maulani dengan NIM 2025-024-0005. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Termodinamika Laut, program studi Oceanografi. Soal yang pertama, jelaskan penerapan hukum pertama termodinamika pada sebuah paket air laut yang bergerak secara vertikal di kolom perairan tanpa adanya pertukaran gas dengan lingkungan sekitarnya adiabatik. Bagaimana hubungan antara perubahan tekanan terhadap perubahan suhu dalam fenomena adiabatik, compression atau expansion di laut dalam? Rumusnya DU sama dengan dQ dikurangi dW. DU adalah perubahan energi dalam, dQ adalah panas yang ditambahkan ke sistem, dW adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Dan ini adalah sketsa diagramnya. Jawabannya, penerapan pada paket air laut, kondisi adiabatik tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan. dQ sama dengan 0, sehingga hukum 1 menjadi DU sama dengan min dW. Paket air yang bergerak turun mengalami pemampatan kompresi oleh tekanan hidrostatik air di atasnya. Karena tidak sempat bertukar panas adiabatik, kerja kompresi ini dW lebih kecil 0, kerja dilakukan pada sistem. Sepenuhnya menambah energi dalam DU naik, sehingga suhu paket air naik. Sebaliknya, paket air yang naik mengalami ekspansi, ia melakukan kerja terhadap lingkungan dW lebih besar 0, sehingga energi dalamnya turun dan suhunya turun adiabatik cooling. Diagram PV, kompresi adiabatik B menjadi A mengikuti persamaan PV sama dengan konstan dengan kurva yang lebih curam dibandingkan proses isotermal. Tabel hubungan arah gerak tekanan, volume, dan suhu. Arah gerak paket air turun kompresi. Tekanan P naik, volume V mengecil, suhu T naik, adiabatik warming. Arah gerak paket air naik, ekspansi, tekanan P turun, volume V-nya membesar, suhu T-nya turun, adiabatik cooling. Prinsipnya, karena adiabatik dQ sama dengan 0, setiap kenaikan tekanan kompresi harus diimbangi oleh kenaikan suhu. Energi kerja kompresi tidak bisa dibuang sebagai panas, sehingga tersimpan sebagai energi dalam calor sensible. Ini sebabnya suhu in situ T di laut dalam sedikit lebih tinggi daripada suhu potensial theta, sehingga efek murni tekanan bukan pertukaran panas nyata. Hubungan PT adiabatik air laut, dT per dP lebih besar 0, gradien suhu adiabatik meningkat searah kedalaman tekanan, meski tidak ada pertukaran panas dengan sekitarnya. Inilah alasan oceanographer menggunakan theta bukan T untuk membandingkan massa air pada kedalaman berbeda. Ada di soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2-nya. Dalam oceanografi, suhu potensi theta sering digunakan daripada suhu in situ T. Jelaskan alasan teoretis penggunaan parameter ini dalam menentukan stabilitas kolam air. Menggunakan konsep Equation of States Air Laut TEOS 10 untuk menjelaskan bagaimana salinitas es mempengaruhi densitas P dibandingkan dengan suhu T pada perairan kutub. Dan ini adalah sketsa diagramnya. Next. Untuk jawabannya, mengapa suhu potensial theta, suhu institut T dipengaruhi oleh efek kompresi adiabatik seperti di soal nomor 1. Paket air yang turun akan memanas hanya karena tekanan, bukan karena benar-benar lebih hangat. Suhu potensial theta adalah suhu yang akan dimiliki paket air jika di bawah secara adiabatik
titik ketekanan referensi, biasanya permukaan, sehingga efek tekanan dihilangkan. Alasan teoretis penggunaannya, theta memungkinkan perbandingan massa air pada kedalaman berbeda secara adil apple to apple, sehingga stabilitas kolom air stratifikasi dapat dievaluasi berdasarkan sifat konservatif massa air, bukan artefak tekanan. Yang kedua, equation of state TEOS 10, P sama dengan F S theta P tutup kurung. Densitas air laut adalah fungsi nonlinear dari salinitas, suhu potensial, dan tekanan. Di perairan kutub, suhu air mendekati titik beku sehingga variasinya kecil dan pengaruhnya terhadap densitas melemah. Sebaliknya, salinitas menjadi faktor dominan pengendali densitas. Salinitas tinggi akibat pembekuan es yang melepas air tawar, brine rejection, menaikkan densitas secara signifikan, memicu air tenggelam atau sinking. Inilah pemicu awal sirkulasi termohalin global yang ada di soal nomor 4. Dan sekarang soal nomor 3. Jelaskan peran panas latent heat dalam proses penguapan di permukaan laut dan dampaknya terhadap kesetimbangan energi global. Jika terjadi fluks panas dari atmosfer ke laut melalui radiasi, identifikasikan variabel termodinamika apa saja yang akan berubah pada lapisan campuran mixed layer laut. Ini adalah sketsa fluks panas latennya, radiasi, dan sensibel pada mixed layer. Jawabannya, peran panas laten dalam penguapan. Penguapan adalah perubahan fase cair menjadi uap yang memerlukan energi kalor laten penguapan L sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 6 J per Kg tanpa mengubah suhu air. Energi ini diserap dari lapisan permukaan laut sehingga laut kehilangan panas meski suhunya sendiri tidak langsung turun drastis, menjadi energi tersembunyi di dalam uap air. Dampak terhadap kesetimbangan energi global, fluks panas laten adalah mekanisme terbesar pendinginan permukaan laut sekaligus transfer energi ke atmosfer. Uap air kemudian mengembun di awan, melepas kembali panas laten di ketinggian. Ini mendorong sirkulasi atmosfer, Hadley monsoon, dan siklus hidrologi global menjaga kesetimbangan energi bumi. Jika fluks panas masuk dari atmosfer ke laut, radiasi, energi dalam U dan suhu T mixed layer naik. Densitas P mixed layer menurun, air memuai. Stabilitas stratifikasi menguat, semakin sulit tercampur ke bawah. Berpotensi menaikkan laju evaporasi balik menjadi memengaruhi salinitas es. Soal yang keempat, analisis bagaimana konsep entropi dan aliran energi menggerakkan sirkulasi termohalin global. Great Ocean Conveyor Belt prediksikan dampak pencairan es di kutub akibat pemanasan global terhadap stabilitas sirkulasi ini berdasarkan perubahan densitas permukaan laut. Ini adalah sketsa Great Ocean Conveyor Belt-nya. Untuk jawabannya, entropi dan penggerak sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin adalah sistem yang didorong oleh perbedaan densitas tetapi yang muncul dari perbedaan suhu termo dan salinitas halin secara termodinamika. Sistem ini bekerja seperti mesin panas raksasa. Energi matahari memanaskan daerah tropis, entropi rendah, energi terkonsentrasi, sementara di kutub panas dilepas ke atmosfer, entropi tinggi, energi tersebar. Aliran energi dari daerah bersuhu tinggi tropis ke rendah kutub sesuai dengan hukum 2 termodinamika, entropi total sistem meningkat, menciptakan gradien densitas yang menggerakkan air turun di kutub atau sinking dan naik secara luas di tempat lain, upwelling, menutup sirkuit Great Ocean Conveyor Belt yang berlangsung
lebih dari 1.000 tahun. Prediksi dampak pencairan es kutub. Pencairan es menambah air tawar, salinitas turun ke permukaan laut kutub. Menjadi densitas permukaan menurun, menjadi air permukaan makin sulit tenggelam atau sinking melemah, menjadi sirkulasi termohaline melambat, bahkan beresiko terhenti sebagian. Contoh potensi pelemahan AMOC, konsekuensi distribusi panas global terganggu, pola iklim regional Eropa, monsun berubah dan laju upwelling nutrien di daerah lain termasuk Indonesia dapat ikut terpengaruh. 1. Es kutub mencair. 2. Salinitas permukaan turun. 3. Densitas permukaan turun. 4. Sinking air dalam melemah. 5. Sirkulasi termohaline melambat. 6. Distribusi panas global terganggu. Soal yang kelima, berdasarkan penelitian Hafiz et al. 2024, fenomena upwelling di Selatan Jawa sangat dipengaruhi oleh dinamika termal selama periode ENSO atau IOD. Bagaimana prinsip termodinamika perbedaan suhu dan densitas menjelaskan naiknya massa air kaya nutrien ke permukaan upwelling pada wilayah tersebut. Dan ini adalah sketsanya. Jawabannya yaitu mekanisme termodinamika upwelling selama periode ENSO atau IOD positif, angin timuran tenggara menguat di sepanjang pantai selatan Jawa. Angin ini mendorong transport Ekman, massa air permukaan bergerak menjauhi pantai ke arah lepas pantai akibat gaya Coriolis di belahan bumi selatan. Prinsip suhu dan densitas air permukaan yang bergerak menjauh harus digantikan oleh massa air dari bawah karena air laut dalam bersuhu rendah dan densitas tinggi, sementara air permukaan bersuhu tinggi dan densitas rendah. Perbedaan densitas delta P akibat delta T inilah yang secara termodinamika menarik air dingin kaya nutrien naik ke permukaan menggantikan air yang tergeser upwelling. Selama IOD positif, suhu permukaan laut SST di selatan Jawa mendingin drastis dan intensitas upwelling meningkat terlihat dari naiknya konsentrasi klorofil atau nutrien sesuai peta bulan Juli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.